Saya pegang aja. Astagfirullahaladzim. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa subhanallah alladhi bijalalihi wa bi'izzatihi asra bi'abdihi layla walhamdulillahi alladhi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladhi akhrajana wa abrazana fi akhir zaman wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammad. Segala puji milik Allah. Nah, kehendaknya yang sangat bijaklah kita ditakdirkan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi berdoa menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah tanpa berdoa alaihi wasallam. Kenapa kita bersolawat? Kenapa kita buat berzanji? Asyraqal badru alaina. Baca semua rawi, semua syair-syair madaih nabawiyah. Tiada lain tanda syukur dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa senangnya Rasulullah melihat umatnya bersolawat kepadanya. Betapa beridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya berkumpul, menyebut, menceritakan kisah-kisahnya. Hidupkan majlis salawat. Apapun aliran antum, apapun manhajnya, hidupkan majlis salawat. Karena majlis salawat sudah ada sebelum alam semesta dicipta. Siapa yang pertama bersalawat? Allah Subhanahu wa taala. Perlu ada perselisihan mengenai salawat dan salawatan. Yang masih berdebat masalah itu berarti dia terjebak kepada pemikiran yang sangat ego. Tinggalkan itu, cukup ingat Allah bersalawat. Kenapa aku memperdebatkan bersalawat? Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rendah hati yang menemani kita, enggak capek-capek beliau. Mata Allah fi umri wa barakallahu fi jami'i umurika, amin ya rabbal alamin. Nama maunya dua-duanya ya. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur di rumah Ummu Hani. Ummu Hani masih keluarga Rasulullah. Tiba-tiba belum beliau tidur. Rasulullah itu tidak pernah tidur sebenarnya. Cuma matanya tidur. Tubuhnya tidak pernah tidur. Beliau mengatakan, "Wala tanamu." Mataku betul tidur, tapi hati nyenyak tidurnya. Tapi ngorok gitu. Tanah gitu. Kalau nangis ya.
mendengkur, tapi beliau setiap tidur diperjalankan Allah Subhanahu wa taala. Di Nabi Muhammad tidurnya itu sudah Isra, tapi Isra Mi'raj ruhani. Nabi setiap tidur ketemu malaikat, ketemu nabi-nabi yang lain, masuk ke surga dan segala macam. Kalau pean hidup pean ya. Kalau tidur ngapain? Rok doang ya. Tanya aja nih kiai. Lah seharian. Betul ya? Walaupun zikirnya banyak, karena kita bukan nabi. Nabi tidur ru'ya salihah. Tidak tersisa lagi hiburan bagi umat akhir zaman. Gak bisa tidur. Riwayat antara aku tidur dan bangun, antara bangun kita sebut trance. Itulah alam sendiri. Inilah yang membuat Nabi bertahan meskipun diusir oleh orang Taif, meskipun beliau benci oleh kafir Quraisy, meskipun kemudian beliau tidak diterima oleh beberapa kelompok orang-orang yang tidak mengerti siapa beliau, tapi beliau dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ru'yal anbiya wahyun. Kalau Nabi bermimpi, mimpinya wahyu. Kapan apa? Mimpi basah. Wajib. Nabi, kalau kita lagi saat Allah Ta'ala Jibril, kita sering nyebut Jibril ya. Jibril itu sudah bahasa Arab, aslinya Jibril. Prof pernah pakai nggak Prof? Belum. Saya dikit-dikit pernah belajar lah aksaranya, cara bacanya, walaupun nggak lolos-lolos. Pengen Nabi Adam dulu pakai bahasa apa? Itu Suryaniyah lah yang menjadi akar bahasa Semit. Rasulullah SAW ke depan Ka'bah, sampai di depan Ka'bah, bedahlah dadanya, dikeluarkan jantung. Sudah tidak ada nodanya, tapi masih dibersihkan dengan air Zam-Zam. Belum naik, dibersihkan dulu.
Inilah kunci orang belajar ilmu Allah. Sebelum belajar ilmu zikir, ilmu ma'rifat, ilmu tarekat, wajib kolbunya dibersihkan. Kalau tidak, jadi protes belajar bikin dibersihkan. Mujahat belum dibersihkan. Belajar ma'rifatullah ini akan mengganggu dia. Dulu sebelum Nabi Adam dicipta, ada seorang makhluk Allah yang dicipta dari api, namanya Ihyas atau Iyas. Dimi'rajkan ke langit sampai langit 7, sehingga dia belajar semua zikir-zikir yang ada di langit. Lalu Allah izinkan memimpin ibadah-ibadah makhluk-makhluk di surga. Berapa lama dia berzikir? Hampir 20.000 tahun, sekitar 18 ribuan tahun. Ada di sini kiai yang pernah zikir 18.000. Berarti kita kalau adu-adu taat sama si Iyas yang nanti jadi iblis, kita kalah. Maka untuk melawan syaitan iblis enggak cukup dengan zikir, banyak-banyak zikir. Justru orang banyak zikir, kalau kolbunya belum diberi, tambah zikir, tambah sombong, hasad, iri, dengkit, tambah iri dia kepada belajar zikir. Bisa-bisa dirinya. Sahabat iri sama Rasul itu ada, murtad. Jadi dia dengar apa yang diturunkan Jibril, dia dengar. Yang bisa mendengar suara Jibril turun itu Abu Bakar, lalu sahabat yang ini disembunyikan, disamarkan namanya. Sahabat-sahabat Rasul itu telinganya bukan telinga ini lagi, mendengar yang Jibril. Seorang sahabat lagi dengar juga yang diturunkan Jibril. Bedanya Abu Bakar bilang, "Shadaqta ya Rasulullah, engkau benar." Yang satu lagi bilang, "Kalau gini doang jadi nabi, gue juga bisa jadi nabi kali." Kata orang sini gimana? Kalau begitu ulun bisa jadi nabi juga, ya? Ya. Benar. Setelah itu murtad dan mengatakan, Muhammad itu makomnya nggak tinggi, saya juga bisa kayak Muhammad. Itu terjadi dulu. Ada Abu Bakar, ada Abu Bakar kebakar. Nah itu yang kebakar itu, kebakar makrifat, karena kolbunya belum. Maka Allah tidak mau mengulangi itu kembali. Ketika Allah hendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala membersihkan Nabi Muhammad. Maka kalau dulu orang tobat, sekarang emang sekarang banyak orang suka bidah-bidahin, ya. Sedih kita melihatnya. Dulu kita mandi tobat dulu, kita buat. Tuh kan antara antum tuh ada yang belajar ilmu pelaris, ya kan? Ilmu pelet, kurang laku. Belajar ilmu bab pengasihan. Copot semua. Dibersihkan semua ilmu itu, baru kemudian berjalan menuju Allah.
yang mengeluarkan, maka kecepatan seperti cahaya, jadi tidak ada luka sama sekali. Nggak aneh yang mengeluarkannya. Sekarang ada film judulnya Flash, mirip seperti kecepatannya seperti cahaya. Jilid. Kalau bapak nggak ngerti pak, ya. Lah, dua air, dua mangkok yang berisi iman dan hikmah, atau satu kendi yang berisi iman dan hikmah. Jadi di alam cahaya, air itu maknanya iman dan hikmah. Ini alam cahaya. Dan hikmah. Iman itu hakikat, hikmah itu ma'rifat. Bahasa orang. Jadi kalau orang nanya, itu dalilnya, ya. Jadi kalau air iman apa artinya? Di alam cahaya, hakikat itu artinya keyakinan. Itu arti hakikat. Dengan ma'rifat, gabungan semua daripada hakikat, ujungnya adalah mengenal Allah. Itulah hikmah. Maka Allah bernama Al-Hakim, yang paling mengenal sudut per sudut, sehingga keputusannya sangat bijak. Jadi bijaksana itu buah dari ihkamus syai', itqanus syai', makna dari hikmah itu sendiri. Jadi yang dimasukkan ke qalbu Nabi ilmu apa? Iman dan hikmah. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong ahli hadis, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ar-Razi, kalau ulun yang berkata, tolak silakan. Tapi kalau yang berkalam Imam Ibnu Hajar, banyak kelompok ngaku karena sarung kita tidak. Kok nyambungnya ke situ ya? Di kendaraan surgawi, saya tidak menyebutnya hewan, saya menyebutnya kendaraan, bernama buraq. Tingginya lebih tinggi dari keledai, lebih rendah daripada onta ataupun kuda. Kecepatannya seperti namanya, buraq, barqun, seperti cahaya. Di mana dia memandang terakhir, tujuannya di mana dia sampai ke tempat itu. Tujuan pertama Rasulullah bukan Al-Masjid Al-Aqsa, linuriyahu min ayatina. Ayat pertama, tanda pertama di tempat beliau akan hijrah. Jadi Nabi dan para sebelum sangat subur, jauh sekali. Tapi bukan Indonesia, bukan Palangkaraya ya. Apa kata Jibril? Wahai negeri atau
thayyibah. Itulah tempat yang nanti jadi dikasih unjuk dulu. Kemana Ustadz kita selama ini? Namanya kisah ya dikisahkan, muncul dalam kisah. Jangan teori dulu, tapi berkisahlah lebih dahulu. Ya, itulah perintah Al-Quran. Waqsusil qasasa, berkisahlah kamu. Makanya baca hadisnya yang lengkap, ya, baru bisa cerita, insya Allah. Apalagi kalau mengalami pengalaman rohani, berceritanya lebih indah lagi. Salatlah Nabi 2 rakaat di situ. Kalau ingin menang, udah berapa gubernur gak bisa dijebol. Bukan karena si gubernur itu, tapi sebelum dia jadi gubernur ada seorang wali sholat di situ. Saya ketemu sama walinya, mau jajan, udah cantik, masuk tempat satu kamar nggak disentuh sama sekali, termasuk yang di Surabaya. Bukan wali kota dan gubernurnya, tapi ada seorang wali datang ke sana seakan membuking, ternyata dia sholat di tempat orang yang biasanya berzina. Dia tahu aja Pak. Wali. Jadi sang wali cerita kepada saya, Allah perintahkan secara ilhami, datanglah ke tempat itu. Ngapain? Datang aja. Tapi kamu nggak boleh nafsu ngeliat siapa aja. Betul, datang ke sana, cantik-cantik. Kalau saya beliau wali-wali Allah besar. Ketemulah di sana, ya, seorang nggak disentuh malah dikasih duit, ditinggal sholat. Sholat 2 rakaat, berdoa, ya Rabb, aku sudah tunaikan bla bla bla, dibacalah semua zikir. Ternyata zikir ma'rifat yang berisi seperti Zam-Zam tadi. Nggak lama, tahu-tahu Allah mudahkan saja seorang wali kota perempuan. Kok bisa? Selama ini cowok-cowok kejantanannya mana? Jangan-jangan penikmat, ya. Hebat sekali. Ngasih jadi nabi, wali kalau nandai satu tempat pakai apa? Sholat. Maka bapak nih kiai ini kan biasa digoda dengan dikasih tanah sama orang. Tanya kolbu, kamu sholat atau enggak? Kalau kolbunya suruh sholat di tempat itu, berarti tempat itu bakal dipakai. Kalau enggak, ya jangan dipaksa juga. Jangan nafsu sama tanah. Ini ustadz ini nafsu sama tanahnya dasar. Belum selesai bangun, pengen lagi ini, pengen bangun lagi. Lebih gila daripada kotor, lebih tamak daripada orang yang mencari dunia. Ini saya ngomong ke diri saya, Pak. Kamu kan ustadz kata orang, tapi tamaknya melebihi dunia. Ya, semoga Allah jaga kita semua, amin. Setelah itu Jibril mengatakan, hai Muhammad, kita lanjut jalan. Sampai lagi di suatu tempat, daerah dataran Sinai. Di Quran disebut Sinin atau Sina. Ada yang cocok logi, diganti sin jadi sod, sin. Sin ini Cina artinya, Pak. Nah, itu cocok logi, itu nggak benar, ya. Yang membuat kita kaget, dalam hadis yang sahih dikatakan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Musa di dalam kuburnya sedang sholat. Orang mati untuk apa sholat? Kalau antum sholat biar dapat pahala kan? Bener. Diajarin ustadz, guru, kiai, tuan guru, sholat di masjid supaya dapat 27 di masjid. Bener. Emang kalau nggak ada hadis ribu nggak mau sholat di situ? Emang kalau nggak ada surga masih sholatnya? Hah? Biar masuk surga sholat, emang ada? Sholatnya nggak khusyuk, mau beli surga, bisa nggak tuh? Aneh nggak yakin, muka antum muka kusut, bukan muka khusyuk. Nggak ada kita masuk surga karena sholat tuh nggak ada, nggak ada. Bagaimana dengan hadis? Ketika Nabi mengatakan kepada seorang perempuan, kamu taat kepada suamimu, sholat, puasa, tadkhul jannata rabbak, kamu masuk surga. Bukan sholatnya yang bikin dia masuk surga, tapi Allah ridho kepadanya, baru dia masuk surga. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi, hadis qudsi, Allah berfirman kepada surga. Jadi surga itu bisa ngomong. Surga itu makhluk atau khalik? Dicipta atau mencipta? Atau terjadi sendiri? Dicipta ya. Allah ngomong kepada surga, ya jannah, wahai surga, biki arhamu ibadi, melalui kamulah aku menyayangi hamba-hambaku. Maka untuk masuk surga carilah perhatian Allah. Nabi ngomong apa? Sudah tahu semua kita hadis ini. La yadkhulul jannata ahadukum bi'amalih. Kamu gak masuk surga karena amalannya. Aku juga begitu, wahai baginda Rasul. Bahkan tapi Allah meleburkan aku dalam rahmatnya. Malah beliau rahmatan lil alamin. Maka untuk mencari-cari perhatian Allah, carilah perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal hudurnya, kan namanya hadroh. Benar, namanya apa? Hadrah. Hadrah artinya hadir kalbunya saat bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa sholat apa itu? Bukan sholat cari pahala, tapi sholat menaiki tangga ma'rifat supaya tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal tubuh jasad sudah nggak ada. Bethlehem, kami lewat doang di sana ya. Kata Jibril, hai Muhammad, inilah tempat duduk Sayyidah Maryam dan Sayyidina Isa. Kenapa? Nabi Musa Bani Israel, benar. Nabi Isa Bani Israel. Rahasianya nih, nggak boleh benci sama Israel. Kita cuma benci dengan penjahat-penjahat mereka. Kalau benci Israel, benci Nabi Musa. Israel itu Nabi Yakub yang dibenci oleh Allah. Person-personnya, bukan kepada bangsanya. Paham? Ya. Maka di Israel itu ada Yahudi agamawan, ada Yahudi politik, ada Yahudi orang biasa. Yang orang apa-apa. Mereka nggak ada
Tapi ada yang terakhir, nah ini yang Zionis ini yang bakal jadi musuh kita sampai nanti. Ya. Tapi tenanglah, orang Indonesia ini santuy ya. Musuh disenyumin. Ketemu iblis, bingung iblisnya menggoda. Mau digoda senyum. Dia sama orang Indonesia ya. Sampai kemudian menurun bulan pertama. Ternyata para nabi berkumpul jumlahnya 124.000 disuruh sholat juga 2 rakaat. 2 rakaat. Yang jadi imam, Jibril ngikut-ngikut aja. Kata ahli hakikat. Karena hakikatnya Nabi lebih tua dari Jibril. Fisiknya yang lebih Jibril. Maka sanad ahli hakikat. Ahli riwayat nulis dari Nabi, dari Allah. Langsung. Ada dalam detik itu Nabi menjadi umat. Sang Nabi ini ya, karena cari di akhir zaman siapa yang akan izin. Karena tidak agama kita murid dari murid, amin, mulai lepas. Benar nanti akan salah, yang salah nanti akan dianggap benar. Ini sudah dekat sekali. Sedih. Maha pembohong itu. Dan Nabi Muhammad Al-Mahdiyin, 2 ada di negeri ini.
Islam terbesar di dunia itu Indonesia. Khawarij terbanyak nanti Indonesia. Khawarij, pemberontak, orang-orang yang keras, yang imannya tidak tembus ke dalam kalbunya, takbirnya keras, tahmidnya luas, tapi ke dalamnya dia lupa. Maka saya ingatkan, ini baru saja kita lewat 2019, jangan sampai takbir yang dulu itu diulang. Kalah kan kita? Karena takbirnya besar di mulut, tidak besar di dalam. Musuh kita bukan musuh politik, bukan. Jadi jika terjadi nanti pertarungan 2024, presiden ini calon ini, bukan itu yang bermusuhan nanti. Musuh kita adalah kafir-kafirkan umat yang seagama. Jangan terjebak, jangan gagal fokus. Jangan gagal. Kemarin orang sudah mengkafirkan cuma beda coblosan, yang dicoblos jadi menteri. Sedih gak tuh? Habis ngafir-ngafirin orang. Jangan ulangi kesalahan itu lagi. Musuh kita bukan sama ini, musuh kita lebih besar dari ini. Global, seluruh dunia ini. Yang Suriah hancur sekarang itu mereka. Kok Suriah yang dihancurin bukan Saudi? Tahu kenapa? Karena dalam riwayat kita turunnya di Manaratul Baidha, menara putih, dan Dajjal itu akan dibunuh nanti di lembah, di gerbang namanya Lut. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Sudah tersebar semuanya. Maka mereka memancingnya, dihancurkan negeri itu. Dibuatlah, diadulah isu Syiah, Wahabi, Sufi, Salafi. Diadu. Hancur, apa jadinya sekarang? Putih ditembak lagi ngajar. Dibom gak mati, ditembak Pak lagi ngajar. Mau ngulang begitu di Indonesia? Cuma karena beda pandangan politik beliau dibunuh. Nanti ada sangar-sangar nanti bisa bunuh Pak Rektor, Pak Ketua MUI nanti. Coblos. Dulu saya makan hoax, Muawiyah kemakan hoax dua-dua, selevel sahabat bisa hoax, apalagi kita. Paham? Yang dulu bertengkar baik-baikanlah ya. Yang dulu nggak sapa-sapaan, bentak-bentak pakai takbir, saling yang ono takbir kan kita bingung. Ini mana yang mau dibela nih? Takbir Idul Fitri aja lah ya. Nah, Muhammad SAW temukan dengan yang berbeda. Ketika di langit, ketemu di langit Adam, di langit kedua yang paling lucu. Apa kata Nabi Isa? Marhaban bi nabiyyi salih wa alih. Kata Nabi Isa, Nabi yang baik, ku yang datang tuh, baik-baikan kayak orang di DPR, baik-baikan tapi di akar rumput jontok-jontokan, bener gak? Jadi ketika naik ketemu di langit pertama moyang kita Nabi Adam, langit kedua, ketiga Nabi Idris, sebelum
berapa langit tuh? Nabi yang beda ras. Bener. Nabi Muhammad tengkar nggak di sono? Gitu nggak? Enggak. Nabi Adam itu tingginya setinggi bukan orang gila ya, senyum-senyum kiri nangis. Ternyata Nabi Adam dan arah, tapi ketika memandang ke saya itu artinya surga. Dia baca Nabi Adam juga begitu. Beliau umatnya masuk surga. Ada umat yang dipaksa masuk surga. Usut punya usut, masa hidupnya dulu dipaksa sholat sama orang tuanya. Pas udah dewasa, punya harta, datang pemerintah kerajaan maksa dia bayar zakat, keluarin zakat. Pas udah punya anak, punya istri, anak istrinya maksa dia pergi haji umroh. Dia kemudian meninggal. Dia meninggal saat dipaksa taat. Itulah uniknya umat Muhammad sallallahu alaihi. Ada yang masuk surga dipaksa-paksa. Paksa. Mau nggak masuk surga dipaksa? Ya, kalau sekarang kayaknya udah nggak dipaksa ya. Datang-datang sendiri kan? Ya. Insya Allah masuk surganya nanti sadar-sadar aja ya. Itu ada orang yang digiring, diikat. Ayo cepetan jalan, kata malaikat rahmat. Bingung dia, kok malaikat rahmat galak amat sih? Tahu-tahu di ujung dia menarik, depannya pintu surga. Nangis mereka semua. Kayaknya di antara antum ada yang begitu. Ya, ada wajah-wajah ya. Alhamdulillah, masuk mending alhamdulillah. Nabi paling cuak, guanteng, nggak ada mukanya yang kayak angka. Ini nilainya P3. Yang lagi ngomong berapa nih? Nilainya Nabi Yusuf itu 9. Akan betul-betul cinta kepadanya. Maka keindahan Nabi itu ditutup. Dimunculkanlah keindahan rohaninya, pilih keindahan jasmaninya. Nabi Yusuf dimunculkan keindahan wajah jasmaninya, maka ibu-ibu sosialita semuanya tergoda. Jadi yang muka-muka cakep tuh itu ujian. Jangankan cewek, cowok aja jatuh cinta. Naik ke langit, bapak pengetahuan Nabi Idris. Langit kelima panjang jenggotnya Nabi Harun. Di langit keenam ketemu Nabi Musa yang tadi sholat di bawah, kok udah naik ke atas. Ternyata para nabi itu salah satu mukjizat mereka, baik waktu hidup ataupun setelah wafat, Allah pecah nurnya, bisa dipecah-pecah. Ketemu di Sinai, ketemu di Masjid Aqsa, bisa ketemu juga di langit ke berapa tadi? 4 atau ke-5 atau ke-6. Tadi ke-6 ya Nabi Musa. Maka orang yang dapat warisan Nabi Musa bisa terlihat di tempat di satu waktu, bisa lebih. Ada nggak kiai yang begitu Pak Kiai? Lewat Zoom.
sampailah di langit ketujuh. Terlihat seorang nabi yang sudah beruban bersandar di Al-Bait Al-Ma'mur. Ternyata sudah disebut ada 3 bait. Bait Al-Haram, Bait Al-Maqdis, Bait Al-Ma'mur. Sebenarnya di langit keempat itu ada Al-Bait. Cuma jarang ahli riwayat menyebutkannya. Ya. Al-Bait Al-Ma'mur sesuai namanya Ma'mur, rame. Masuk 70.000 malaikat setiap hari. Kata Nabi Ibrahim, "Hai Ananda Muhammad." Ini manggilnya Ananda karena cucunya. Itu kakeknya para habaib. Di sini ada habaib nggak? Ada ya. Habaib itu nasabnya nyambung ke Nabi Ibrahim. Maka kita harus hormat ke habaib. Cinta meskipun berekele ya. Meskipun nggak alim kita hormat. Hormati nasabnya. Adapun ilmu, kalau dia nggak alim kita nggak nanya kepadanya. Kalau dia alim maka dia dapat darajatan, derajat. Ulama derajat sayyid. Kata Nabi Ibrahim, "Hai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu." Udah nyampe belum? Udah sampai belum? Barusan aneh sampaikan, "Hai Muhammad, sampaikan salamku, salam rinduku kepada umatmu." Umatmu Muhammad. Yang depan saya umat Muhammad bukan? Umat Nabi Muhammad bukan? Maka antum dapat salam dari Nabi Ibrahim. Jawabnya apa? "Alaikassalam ya Khalilallah." Ayo jawab. "Salam atas engkau kembali wahai temannya Allah." Tuh terjawab, naik sekarang. Salam antum naik sekarang. Udah lama beliau nunggu. Baru orang Palangkaraya kalian balas ya. GR ya. Dulu kalian. Pendek cerita, udkhiltul jannah, aku dimasukkan ke surga. Kata beliau, ini tidak pernah dipandang mata, tidak pernah terdengar merdu suaranya. Itu angin ngenain daun lebih indah dari semua musik terindah di surga. Baru angin Pak, gimana kalau saking harumnya. Bidadari batuk, ketua MUI lewat Pak. Kata Nabi SAW, jika bidadari surga itu meludah ke wa ma fiha, maka keharuman air ludahnya bukan bau jigong, bau harum, lebih harum dari kesturi, memenuhi dunia dan seisinya. Gimana? Pengen gak sama bidadari? Tenang ibu-ibu, di sana ada bidadara. Suami yang kita dapatkan ridhonya itu bidadaranya. Ya. Lebih harum Nabi atau bidadari? Beneran? Tahu dari mana? Cocok logi ya? Buluh darahnya terlihat sangat menggoda, tapi tulisannya bukan I love you, tulis Muhammad. Aksara surga, bukan pakai aksara Latin, bukan. Kalau aksara Latin Ahmad gitu kan. Indah, ini aksara sana, huruf sana. Maka melengker kalau dilihat, ternyata harumnya keringat bidadari karena pembuluh darahnya bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh-olehnya malam ini, jika ingin Palangkaraya harum di langit sana, semua masjidnya harumkan dengan majelis solawat. Pakai musik, gak usah pakai musik. Lebih senangnya pakai gendang. Ada jamaah enggak kuatnya, tua
2 dari sholat kita. Kok sholawat lebih wajib dari sholat? Sholat itu pagi aja dalam rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allah salli barik ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat kami, rindu kami, sayang kami, cinta kami kepada Nabi Muhammad. Rindu ini hanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tidaklah kami menyukai seseorang kecuali karena kami memandang sifat Rasul pada dirinya. Jangan jadikan kami terjebak pada yang kami pandang. Hantarkanlah ma'rifat kami, pengenalan kami kepada sang Nabi, sang kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur, wahai sang pemilik cahaya, salli ala nur, sampaikan salawat cahaya engkau kepada Nabi yang membawa cahaya. Hati kami gelap ya Allah, terangilah dengan cahaya Nabimu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan, aktifkan ya Allah nur Nabimu dalam kalbu kami. Semarakkan cinta Rasul dalam diri kami, di rumah kami, di tempat tinggal kami, di masjid-masjid kami. Maafkan kami yang selama ini berselisih ya Allah. Maafkan kami yang selama ini dendam. Maafkan kami selama ini yang saling tuding menuding ya Allah. Maafkan selama ini menyimpan kebencian ya Allah. Ini ya Allah, pegang dadanya, pegang dadanya. Ya Allah, detik ini ya Allah, semua kebencian, semua bukan, semua iri dengki, semua emosi dari dada kami ya Allah. Imla' qulubana bil yaqin. Dunia hasanah. Benar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan memandang Nabimu di dunia dan memandang wajahmu di akhirat sana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari kami, mohon maaf atas salah dan kurangnya. Kesempurnaan hanya milik Rasulullah. Kekurangan dari kami, kesalahan dari kami. Ampun semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, usah salam-salaman, cukup dengan hati saja. Salam.
demikian acara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.